Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak mesti bahwa kita dalam kebingungan untuk menentukan sesuatu, tapi kita melakukan salat istikhara ketika kita berniat melakukan sesuatu yang mubah, ya. Kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan urusan tersebut dan memberkahinya buat kita. Dan salat istikhara ini, para jamaah dan anak-anakku sekalian, adalah sunnah muttafaq alaiha. Jadi merupakan sunnah, salat sunnah yang disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama tentang sunniyatu al-istikhara. Kita juga telah menjelaskan bahwa salat istikhara itu, atau doa istikhara lebih tepatnya, bisa dilakukan pada salat sunat apapun juga, ya. Ketika kita mau istikhara salat sunat, kemudian setelah salat sunat kita membaca doa istikhara yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang intinya adalah bahwa kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, yang memiliki kudrah, yang memiliki kemampuan terhadap segala sesuatu. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau urusan ini, dan disebutkan urusan itu, ya, kalau urusan ini baik bagi saya, ya, dalam kehidupan saya, dalam agama saya dan akhirat saya, maka mudahkanlah saya untuk melakukannya dan berkahilah saya dalam urusan tersebut. Tapi kalau itu tidak baik, maka palingkanlah saya darinya, dan palingkanlah urusan itu dari saya, dan berikanlah saya kebaikan dimanapun saya berada. Ya, itu tentang doa istikhara setelah salat sunat, dan itu muttafaq alaih. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa salat istikhara itu adalah sunnah. Kemudian setelah itu kita melangkah pada salat apa? Salat tasbih, ya, salatut tasbih, atau sebahagian mengistilahkannya salatut tasabih. Apa itu salat tasbih? Salat yang dalam, ya, banyak gerakannya kita membaca tasbih yang dalam satu rakaat kira-kira sampai 75 tasbih, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika sujud, ketika bangkit dari sujud, setiap rakaat jatuhnya kurang lebih 75 kali kita membaca tasbih. Kemudian dalam hadis yang telah kita baca tentang salat tasbih ini, kalau kita mampu melakukannya sekali, ya, atau setiap hari pertama, kemudian kalau tidak memungkinkan satu kali dalam sepekan, kalau tidak memungkinkan satu kali dalam sebulan, kalau tidak memungkinkan satu kali dalam setahun, atau satu kali seumur hidup. Namun ada hal yang perlu kita garis bawahi dalam persoalan salat tasbih, bahwa salat tasbih itu tidak sama dengan salat istikhara dari sisi ittifaqul ulama, bahwa ulama tidak sepakat tentang sunnahnya salat tasbih, ya. Ada dua kubu besar ulama tentang salat tasbih. Sebahagian mereka melihat bahwa tidak ada yang namanya salat tasbih. Sebahagian yang lain mengatakan salat tasbih itu sunnah, dan kita telah menyebutkan hadisnya yang telah lalu. Kenapa ulama berbeda pendapat tentang sunnah atau tidak sunnahnya salat tasbih? Perbedaan pendapat mereka berdasarkan perbedaan pendapat mereka tentang pentashihan hadis yang menjelaskan tentang salat tasbih tersebut. Sebahagian ulama menganggap hadis tentang salat tasbih itu sabit, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berpendapat bahwa salat tasbih itu sunnah. Seperti siapa? Syekh Albani, ya, Syekhul Albani melihat bahwa riwayat ini riwayat yang sahih, sehingga beliau mengangkat
hadis ini dalam Mishkatul Masabih, kitab beliau yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang sahih. Namun ternyata tidak semua ulama, ada Imam Ahmad, ada Ibnu Taimiyah melihat bahwa hadisnya tidak sahih, sehingga kita tidak disunnahkan untuk mengamalkannya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini anak-anakku sekalian, bahwa banyak persoalan dalam persoalan fikih ulama kita berbeda pendapat, dan salah satu penyebab daripada perbedaan pendapat mereka adalah perbedaan pendapat mereka di dalam masalah sahih dan tidak sahihnya sebuah hadis. Ya, boleh jadi mereka yang satu golongan menganggap bahwa melihat dan menemukan bahwa hadis ini adalah hadis sahih, ya, karena mungkin kita pernah belajar mustalah hadis bahwa hadis itu kalau dia lemah dan banyak jalannya yang menguatkan, jadi satu hadis, satu persoalan hadis, kemudian banyak jalannya yang sampai kepada Rasulullah SAW, maka yang tadinya dhaif, yang tadinya lemah, setidaknya bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ya. Begitu juga hadis hasan, kalau ada hadis hasan yang lain yang menguatkannya, maka dia akan terangkat menjadi sahih li ghairihi. Ya. Namun apakah semua hadis dhaif atau hadis lemah bisa terangkat menjadi hasan kalau banyak jalannya? Belum tentu. Ya. Kalau jalannya itu ternyata muaranya semuanya kepada satu orang, betul banyak jalannya, tapi nanti ketemunya di atas ada satu orang dan orang itu lemah, maka gugur semua jalan-jalan yang dianggap menjadi pendukung tersebut. Ada juga di kalangan para muhaditsin menganggap bahwa banyaknya jalan hadis itu tidak serta-merta menguatkan satu hadis, bahkan menurut mereka itu semakin memperlemah sebuah riwayat. Kalau banyak jalannya tapi rata-rata lemah, maka itu akan semakin memperlemah. Kalau ada satu yang sahih baru dia terangkat atau hasan, tapi kalau jalannya semuanya lemah atau ada illat, ada kelemahan pada jalan-jalan tersebut, sama saja. Ya. Jadi ini anak-anakku sekalian, tidak semua hadis yang dikatakan oleh seorang alim bahwa itu sahih itu disepakati oleh para ulama yang lain. Sampai sekelas Imam Al-Albani yang kita ketahui derajat keilmuan beliau terhadap hadis, ternyata tidak semua ulama bisa menerimanya. Ya. Tidak semua ulama bisa menerima pentashihan daripada Imam Al-Albani. Ya. Salah satu contohnya adalah masalah hadis salat tasbih ini. Jadi kesimpulannya bahwa salatut tasbih adalah salat yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesunnahan atau tidak sunnahnya salat tasbih. Sebahagian mengatakan sunnah, sebahagian mengatakan tidak sunnah. Apa masalahnya? Masalahnya kembali kepada perbedaan mereka pada kesahihan hadis yang menyebutkan tentang salat tasbih, ya. Ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan. Itu tentang salat tasbih. Kemudian tentang pelajaran berikutnya yaitu salat hajah, ya. Salatul hajah. Jadi kalau seseorang ada hajatnya, ya, ada keinginannya, lalu ia salat sunat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, ya, untuk dimudahkan. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Darda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa asbaghal wudu,
barang siapa yang berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya, thumma shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, yutimmuhuma, lalu ia menyempurnakan menyempurnakan 2 rakaat tersebut, menyempurnakan salat tersebut, a'tahu Allahu ma sa'ala muajjalan au muakharan, niscaya Allah akan memberikan permintaannya cepat atau lambat. Jadi barang siapa yang salat, barang siapa yang menyempurnakan wudu lalu ia salat 2 rakaat dan ia lakukan secara sempurna salat tersebut, lalu ia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kepentingan, ya, maka Allah akan memberikan permintaannya cepat atau lambat. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Persoalan bahwa ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaupun ada yang mengatakan bahwa riwayat ini lemah, tapi itu bisa didukung dengan riwayat-riwayat yang lain tentang disyariatkannya kita bertawassul kepada Allah dengan amal saleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lakukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala alwasilah, pendekatan, menjadikan kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Karena tawassul kepada Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berapa macam? Ada 3 macam. Ya. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 macam. Pertama, tawassul, ya. Tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kepada manusia, ya. Kalau kita sebutkan kepada manusia dia akan menjadi riya. Tapi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan. Bahwa suatu ketika dalam keadaan sangat terdesak, umpamanya kita sangat butuh kepada Allah, kita sangat membutuhkan doa kita diterima oleh Allah, kita selipkan dalam doa tersebut, ya Allah, suatu ketika tidak ada mie makananku, ya Allah, ya, tapi ada temanku saya lihat butuh sekali, dia lebih lapar dari saya, ya. Kirimanku dari kampung sudah habis juga, ya Allah, ya. Habis sekali mie kirimanku dari kampung, habis uangku, habis mie juga bekal lauk pauk yang biasanya dikirim dari kampung, tapi saya sangat kasihan dengan teman saya, ya Allah, yang datang dari seberang pulau, yang kirimannya mungkin 4 bulan sekali. Ya Allah, ya, kalau Engkau menganggap itu saya lakukan ikhlas karena mencari ridhamu, maka terimalah permohonanku ini. Itu boleh kita melakukan seperti itu. Apa ada contohnya? Ada contohnya, ya, seperti dalam hadis yang panjang, sebuah kejadian di zaman Bani Israel yang telah lampau. Cerita ini bisa kita temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bahwa ada 3 orang yang melakukan perjalanan, tiba-tiba dia harus berhenti beristirahat, apakah karena hujan atau kecapean, sehingga dia harus beristirahat, dan mereka menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Sementara mereka beristirahat dalam gua, tiba-tiba jatuh batu dari atas menutup pintu gua tersebut. Mereka berusaha untuk mendorong penutup itu, tidak bisa.
Dengan sekuat tenaga mereka bertiga tidak bisa membuka penutup yang menutupi pintu gua tersebut. Ya. Sudah didorong dengan sekuat tenaga. Akhirnya mereka pasrah. Ya. Akhirnya mereka pasrah. Dalam kepasrahan itu, para jamaah sekalian, anak-anakku sekalian, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesusah apapun kita, kembalilah kepada Allah. Cuma Allah yang mampu menolong kita. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Ketika berada dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut yang dalam, kegelapan perut ikan, apa yang ia lakukan? Beliau bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi apa yang dilakukan oleh tiga sahabat yang terkurung dalam gua tersebut? Mereka satu persatu berdoa kepada Allah. Ya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya pernah mempekerjakan orang. Ya. Setiap bulan saya gaji. Ya. Suatu ketika orang tersebut marah dan pergi, sementara masih ada gajinya yang tersisa pada saya. Namun gajinya itu saya tidak hanguskan. Tidak sama kalau kita mempekerjakan sekarang, perusahaan mempekerjakan orang, kalau orangnya pergi hangus gajimu. Ini ya Allah, tidak, saya tidak hanguskan. Tapi saya kembangbiakkan itu gajinya itu. Saya investasikan. Ya. Saya belikan kambing, saya belikan binatang ternak. Lalu ternyata binatang ternak itu berkembang biak, beranak, bercucu sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tiba-tiba tidak disangka yang punya gaji itu datang meminta gajinya. Lalu saya katakan bahwa gajimu itu, semua yang kamu lihat di antara lembah ini, binatang ternak yang jumlahnya sudah mungkin ribuan, itu punya kamu semua. Lalu dia bilang, jangan ku mamaini kak, ya, jangan ku botek-boteki kak, kalau istilahnya anak sekarang, ya, jangan ku bohong-bohongi kak. Saya cuma minta gaji saya beberapa bulan yang tertinggal, yang nilainya tidak seberapa. Tapi kamu mau memperolok-olokkan saya bahwa semua kambing yang ada di depan mata saya di antara lembah ini itu punya saya. Lalu saya pun mengatakan bahwa saya tidak main-main. Semua itu adalah milikmu dan saya sudah kembang biakkan gajimu itu. Lalu orang itu tanpa berterima kasih lalu dia ambil dan pergi. Ya, ya Allah, kalau itu adalah sebuah kebaikan yang engkau anggap saya lakukan atas ridhamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeraklah pintu gua tersebut. Tapi belum bisa masuk, belum bisa keluar. Ya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya memiliki orang tua yang sudah tua. Setiap hari yang saya lakukan itu adalah memerah susu dan memberi minum kepada orang tua saya dan anak-anak saya. Dan saya tidak biarkan anak-anak saya minum sebelum orang tua saya minum. Namun suatu ketika saya terlambat pulang, ya Allah. Ini seperti curhat kepada Allah, ya. Suatu ketika saya terlambat pulang, ya Allah. Ternyata saya sampai di rumah, orang tua saya sudah tidur. Akhirnya saya menunggu beliau sampai beliau bangun. Anak saya merengek, sudah minta jatah susu mereka, saya tidak berikan karena saya tidak ingin mendahulukan mereka dari orang tua saya. Sampai orang tua saya bangun, saya berikan minuman itu dan setelah itu saya berikan kepada anak-anak saya. Ya Allah,
kalau pengabdian saya, bakti saya kepada orang tua saya itu engkau anggap adalah suatu kebaikan yang saya lakukan ikhlas karena mencari ridhamu, maka bukakanlah untuk kami penutup gua ini. Lalu ternyata bergerak sendiri itu batu lagi, terbuka. Tapi ternyata belum cukup untuk keluar, ya, masih sepotong kepalanya. Belum bisa. Tinggal satu nih, tinggal satu. Ya, kalau sudah ini belum terbuka sudah game over. Ya, biasanya kan cadangan itu kalau main game cuma 3 ya. Habis itu game over. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya ini pernah jatuh cinta, jatuh hati terhadap sepupu saya sendiri, ya. Seorang wanita yang cantik, saya suka dan sangat ingin menikah dengannya. Tapi apa daya, ternyata cinta saya bertepuk sebelah tangan, ya. Sering-sering begitu orang mencintai seseorang, ternyata orang lain tidak mencintainya, tidak menginginkannya. Saya berusaha melamar, selalu saya melamar, tapi tidak pernah ditanggapi lamaran saya. Saya diacuhkan. Namun suatu ketika orang tuanya terlilit utang. Dia sangat membutuhkan, dia sangat butuh uang. Lalu mereka tahu bahwa saya memiliki, dan anaknya pun datang meminta kepada saya untuk diberikan pinjaman. Tapi saya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sekarang saatnya kamu harus bertekuk lutut pada saya. Saya kasih persyaratan, saya mau memberikan kamu yang kamu minta, tapi dengan syarat kau berdua-duaan dengan saya di kamar, dan saya lakukan apa yang ingin saya lakukan. Karena dia sangat terjepit, tidak ada cara lain, ya. Dia melihat cara itulah, cuma satu cara itulah yang bisa dia menyelamatkan keluarganya, lalu ia pun setuju. Ketika kami sudah berdua-duaan, ya Allah, ya, dan saya sudah berhadap-hadapan, saya sudah bisa melakukan semua yang saya ingin lakukan. Tiba-tiba wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, jangan pakai cincin yang bukan kepunyaanmu, ya. Lalu saya pun tersadar dan memberikan apa yang dibutuhkan, lalu saya tinggalkan karena Allah, ya. Ini luar biasa, ini kesempatan emas, ya. Tidak ada lagi yang menghalangi, ingin melakukan dosa, tapi dia tinggalkan dosa itu karena Allah. Jadi ini juga satu pelajaran buat kita, bahwa bukan cuma melakukan kebaikan saja Allah hitung sebagai kebaikan, tapi meninggalkan dosa dan maksiat adalah poin yang sangat besar. Kalau kita meninggalkan dosa itu karena Allah, bukan karena terpaksa, seperti pencuri, ya, mau mencuri, ya, pas mau mencuri kedapatan, dia lari, ya Allah saya tidak jadi mencuri. Bukan tidak jadi mencuri, kamu kedapatan, ya, tidak sempat untuk mencuri, gagal karena ketahuan. Ini dia gagalkan rencananya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya, tetap dia kasih itu uang yang dibutuhkan, ya. Kalau itu adalah suatu kebaikan di sisimu, ya Allah, dan engkau anggap itu saya lakukan karena ridhamu, maka bukakanlah penutup gua ini. Dan penutup gua itu pun terbuka. Lalu mereka pun keluar dari gua tersebut, ya. Ini tawassul apa namanya? Tawassul dengan amal saleh. Yang kedua, tawassul apa lagi? Tawassul dengan asmaullahi wa sifatihi, dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut.
Gunakan nama-nama Allah dalam berdoa. Ya Karim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Sami, ya Alim. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Anak-anakku, berapa Asmaul Husnanya Allah? 99. Betul? Asmaullah Al-Husna tidak terbatas pada 99. Ya, bukan cuma 99. 99 itu yang kita ketahui. Karena dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, saya minta dengan seluruh nama-namamu. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa tawassul dengan nama-namanya Allah. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Engkau berikan nama kepada dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama tersebut kamu turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang cuma engkau sendiri yang mengetahuinya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikanlah Al-Qur'an menjadi musim seminya hati-hati kami. Ya, jadi dari hadis ini kita memahami bahwa Asmaul Husna sebenarnya bukan cuma 99. 99 itu yang kita ketahui, yang ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis. Tapi Asmaul Husna lebih daripada itu. Kemudian pemahaman kita tentang Asmaul Husna, bahwa siapa yang menyebut-nyebutkannya, menghitung-hitungnya, maka dia masuk surga. Ya. Itu juga perlu kita fahami secara benar, bahwa bukan sekedar menghitung-hitung Asmaul Husna kemudian kita langsung dapat jaminan surga, tetapi lebih daripada itu kita perlu memahami setiap Asmaul Husna, ya, memahami, dan atas dasar itu, ya, aktivitas kita terkontrol dengan Asmaul Husna tersebut. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui, maka jangan sembarang yang kamu lakukan, ya. Allah Maha melihat, maka jangan sembarang yang kita lakukan, karena kita merasa bahwa Allah mengawasi kita. Kalau kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar, jangan sembarang kita bilang, karena Allah Maha mendengar semua yang kita bilang. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Ghaffar, maka mari kita selalu istighfar, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui bahwa Allah itu Razzaq, maka mintalah rezeki kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu pengertian menghitung-hitung Asmaul Husna, ya. Bukan sekedar menyanyi-nyanyikan, ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa, ya, dan seterusnya. Bukan sekedar menyanyi-nyanyikan seperti itu. Mungkin kita butuh menghafal untuk mengetahui, tapi lebih daripada itu kita harus pelajari Asmaul Husna itu, supaya aktivitas kita sehari-hari, ya, berdasarkan Asmaul Husna tersebut. Ya, luar biasa itu kalau kita mengetahui bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki. Tidak ada harapan kita kepada seluruh makhluk, ya. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Kaya, kita tidak pernah menghitung amal kita bahwa itu bermanfaat bagi Allah, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir
jin yang pertama sampai jin yang terakhir, sama semua kualitas imannya dan takwanya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menambah kekayaan Allah. Ya. Tidak menambah kekayaan Allah, tidak menambah kerajaan Allah. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya semua manusia yang pertama, manusia yang terakhir, jin yang pertama, jin yang terakhir, seluruh makhluk semuanya sama durhakanya dengan iblis, sama durhakanya semua dengan iblis, maka itu tidak mengurangi nilai kekayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kamu manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau kamu beriman, imanmu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu kafir, fa innallaha ghaniyyun hamid. Kamu kafir, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, ya. Bahkan kamu tidak bertuhan, itu tidak ada sakit-sakitnya bagi Allah, tidak ada ruginya bagi Allah. Allah tetap kaya, maha kaya dan maha terpuji di langit dan di bumi, ya. Itu gunanya kita fahami Asmaul Husna. Itu gunanya kita fahami Asmaul Husna. Salah satu gunanya juga apa yang telah kita sebutkan, bahwa kita bisa bertawassul, ya, menjadikan Asmaul Husna itu wasilah, pendekatan, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? At-tawassul bidu'ais salihin. Bertawassul, menjadikan perantaraan kepada Allah doanya orang-orang saleh, doanya orang-orang yang saleh, ya. Tentu kita sefaham bahwa kita ini semua tidak sama kualitas kesalehan kita, ya, tidak sama kualitas kesalehan kita. Manusia dan jin, minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Ada yang saleh dan ada yang dibawa-bawanya saleh, dan ada yang taleh, ya. Ada yang saleh, ada yang taleh. Ada yang saleh, ada yang salah, ya. Lawannya saleh apa anakku? As-salih lawannya at-talih. Saleh, talih. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, saleh lawannya salah, ya. Manusia saleh, manusia salah. Tapi insya Allah seseorang yang ada keimanan dalam hatinya, ada kebaikan, ya, ada kebaikannya, ya. Sekalipun orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat dalam keimanan dan kesalehannya, ya. Manusia itu bertingkat-tingkat dalam keimanan dan kesalehan. Tergantung dari usaha kita untuk menyuburkan keimanan kita dengan ibadah-ibadah. Pertama tentunya ibadah-ibadah wajib. Setelah itu kita berlebih berkurang di dalam melakukan ibadah-ibadah apa? Ibadah-ibadah sunnah, ya. Kalau kita sama-sama melakukan ibadah wajib, kita sama-sama melakukan ibadah-ibadah wajib, dilihat lagi kualitas, kita sama-sama salat, tapi kualitas salat kita berbeda-beda. Ada satu yang bisa khusyuk, ada satu kalau salat cuma 10%, ada 30%, ada 40% salatnya, ada 50%, ya, itu dalam yang wajib. Tapi seandainya kualitas kita dalam melakukan kewajiban sama, maka dalam amalia-amalia sunnah berbeda. Sementara pendekatan kepada Allah untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil
hatta ahbabtuhu. Seorang hamba senantiasa ia melakukan pendekatan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi salah satu jalan untuk mencapai kecintaan Allah, perbanyak amalan-amalan sunnah. Perbanyak amalan-amalan sunnah. Kita kembali lagi bahwa kita yakin bahwa kesalehan kita berlebih berkurang. Ya. Di masjid ini kita berlebih berkurang di dalam kesalehan. Tugas kita adalah nahkum bil zahir. Apa artinya nahkum bil zahir? Kita melihat lahiriah ya. Kita tidak bisa menghukum batiniah. Bahwa si fulan itu menurut amatan saya selama ini insya Allah dia orang saleh. Dia rajin ke masjid, ya. Dia rajin membantu teman-temannya, dia rajin puasa sunat, dia rajin salat sunat, insya Allah dia orang saleh. Sementara saya rajin tonjak ke masjid, tapi kalau sudah misalnya moral langsung mak lompat, ya. Bahkan ada yang lucu teman-teman dulu waktu kita masih mahasiswa, istilahnya itu salam kanan di masjid, salam kiri di dapur, ya. Dan ini betul, karena mereka semua tahu bahwa yang wajib itu adalah salam ke kanan, ya. Jadi kalau orang salat kemudian salam ke kanan langsung berdiri, atau setelah salam ke kanan langsung ada angin keluar meluncur, sudah sah salatnya, ya, sudah sah salatnya. Bahkan menurut mazhab Hanafiyah dalam sebuah riwayat bahwa sebenarnya salam itu tidak wajib, yang penting selesai tahiyat, kemudian kalau buang angin setelah itu sudah sah salatnya. Tapi jumhurul ulama melihat bahwa salam yang wajib itu adalah salam ke kanan, dan ini betul-betul terjadi. Anak-anak, sebahagian anak mahasiswa di Jamiah itu, ya, dan sebahagian lagi salatnya tidak di dalam masjid. Kenapa? Dia ikut jamaah tapi di luar masjid supaya tidak perlu membuka sepatunya. Jadi salat pakai sepatu. Salat pakai sepatu boleh? Salat pakai sepatu boleh. Ya. Sah. Salat pakai sepatu. Tapi masalahnya ini pertimbangannya lain, bukan salat pakai sepatu bisa atau tidak bisa. Ini cepat atau tidak cepat. Karena yang pertama di dapur biasanya menunya lebih enak daripada yang di belakang. Kalau terlambat kok sisa-sisa lauk kau dapat. Jadi salam assalamualaikum langsung lompat keluar dari pagar, sudah sampai di dapur duluan. Ya. Tentu ini juga bagian daripada ukuran kesalehan. Yang satu sempurna melakukan ibadah, yang satu mengatakan sunnah. Sunnah, iya sunnah. Tapi orang yang berusaha mendatangkan amalia-amalia sunnah itu berbeda dengan orang yang sekedar melakukan yang wajib saja. Ada poinnya itu sunnah itu. Makanya kata Allah, seseorang senantiasa melakukan amalan sunnah. Apa saja amalan sunnah? Puasa sunnah, salat sunnah, zikir sunnah, sedekah sunnah, ya, itu ada. Dan orang yang melakukan itu, semakin banyak ia melakukan, semakin bagus kualitasnya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar itu para jamaah sekalian dan anak-anakku, kita bisa melihat orang-orang saleh di sekitar kita, ya. Ada orang-orang alim mengamalkan ilmunya, ada orang yang tidak banyak ilmunya tapi dia rajin, ya, selalu di masjid, selalu salat sunat, selalu puasa sunat. Dan kita tahu diri kita, oh saya tidak sampai kepada derajat dia. Maka boleh kita datang kepada dia dan memohon, meminta, doakan Kak, ya. Doakan Kak kepada Allah supaya dimudahkan jodohku, ya. Doakan Kak kepada Allah supaya dimurahkan rezekiku. Ada proyekku mau datang ini, saya mohon doakan kepada Allah supaya saya, ya. Doakan kepada Allah supaya saya naik jabatan. Ada kesempatanku ini naik jabatan, tapi ini perlu disundul dengan doa, ya. Perlu disundul dengan doa. Dan kalau saya sendiri berdoa tidak yakin Kak, karena saya ini di samping banyak dosaku, malas Kak, aku diriku. Saya lihat kamu secara lahiriah lebih baik dari saya.
saya minta tolong didoakan. Itu boleh. Sebagaimana sahabat datang minta kepada Rasulullah didoakan. Ya. Sebenarnya dia sendiri bisa berdoa, tapi dia lihat kalau Rasulullah berdoa, ya, karena Allah mengatakan kalau orang semakin saleh, semakin dekat kepada Allah, semakin mudah dikabulkan doanya. Ya. Dari mana kita fahami? Dari lanjutan hadis qudsi yang telah kita baca tadi. Ya. Bahwa kalau seseorang sudah saya cintai, pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, gerakan tangannya adalah tanganku, kakinya, ya, langkah kakinya adalah kakiku. Dan kalau dia minta, saya akan berikan. Ya. Kalau dia minta, saya akan berikan. Kalau dia minta perlindungan, saya akan lindungi. Dia minta pertolongan, saya akan tolong. Itu janji Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat, oh ini orang saleh, kita minta supaya didoakan. Sahabat-sahabat setelah meninggal Rasulullah, Umar bin Khattab suatu ketika musim paceklik, ya, tidak turun hujan, Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas atau mendatangi Ibnu Abbas. Ya. Wahai sepupu Rasulullah, waktu hidupnya Rasulullah, kami minta Rasulullah mendoakan kami. Dan itu doa Rasulullah itu sahabat menjadi saksi bahwa Rasulullah terkadang belum menurunkan tangannya, langsung doa itu sudah dijabah. Ya. Dalam banyak hadis, sementara khutbah Jumat Rasulullah, dalam sebuah hadis, sementara khutbah Jumat Rasulullah, ada orang dari jauh datang. Ya. Orang Badui itu adalah orang yang terus terang terus. Ya, tidak ada basa-basi. Kalau ada yang mau bilang, bilang. Makanya sahabat senang kalau ada orang Badui datang. Sesuatu yang malu-malu mereka tanyakan, kalau orang Badui tidak peduli. Pokoknya saya mau bertanya, saya bertanya. Ini datang langsung masuk, ya Rasulullah, ya, halakatil mawashi. Ya Rasulullah, mati semua binatang ternak. Bukan binatang ternak, kami juga sudah hampir mati, tidak ada air, kering semua kampung ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah menanggapi, sementara khutbah Rasulullah mengangkat tangan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami mohon bantuanmu, dan seterusnya. Rasul masih sementara mengangkat tangannya, tiba-tiba itu awan datang beriringan, awan hitam. Kemudian hujan keras, dan hujannya masalahnya sampai 1 minggu. Sampai 1 minggu. Jumat berikutnya Rasulullah sementara khutbah, datang lagi orang Arab yang sama. Ya Rasulullah, mati semua binatang ternak. Kenapa lagi? Kelebihan air. Kelebihan air ya Rasulullah. Hanyut. Ya. Apalagi salah satu kekurangan tanahnya Jazirah Arab itu tidak bisa menyerap tanah dengan cepat. Ya. Jadi kalau hujan langsung banjir. Coba melihat di berita-berita, sering-sering itu banjir di Saudi kalau hujan keras, langsung banjir karena tanahnya tidak bisa langsung menyerap air. Jadi Rasulullah angkat tangan lagi. Ya Allahumma ala hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ke sekitar kami dan bukan di atas kami. Tiba-tiba awan itu terhambur semua dan berhenti hujan. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahabat menjadi saksi bahwa langsung kontan, ya, kontan. Itu apa? Salah satu penyebabnya adalah kedekatan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga jadi pelajaran bagi kita, kalau mau doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berusahalah untuk menjadi wali Allah. Berusahalah untuk dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Di samping melakukan amal-amal wajib, lakukan amal-amal sunnah. Ini 3 tawassul, anak-anakku sekalian, yang dibolehkan. Ya. Tawassul dengan apa? Amal saleh. Tawassul dengan Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan doanya orang-orang yang saleh. Itu dulu untuk pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah
pertemuan akan datang kita akan membahas tentang salat gerhana, ya, salat gerhana dan bagaimana tata cara salat gerhana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.